Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 di mata kuliah konsep teknologi, kita akan membahas tentang teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita singkat AI adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat melakukan pekerjaan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. John McCartney adalah seorang ahli komputer dari Amerika yang merupakan salah satu pendiri dari keilmuan AI. Pada tahun 1956 menyatakan bahwa keilmuan AI adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat meniru perilaku manusia. Pada dasarnya adalah dari suatu kecerdasan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu arti cerdas. Cerdas ini berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran, sehingga bisa membuat sebuah keputusan dan pengambilan tindakan dan moral yang baik. Nah, sehingga agar mesin bisa cerdas, maka harus diberi bekal pengetahuan, sehingga memiliki kemampuan yang bisa bernalar. Nah, untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan, ada bagian utama yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base yang bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah mesin inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi dasarnya ada dua konsep ini untuk membuat sebuah AI. Kita bahas secara singkat tentang sejarah kecerdasan buatan. Pada tahun 1950-an, kita sudah mengenal yang namanya Alan Turing, yaitu seorang pionir AI dan ahli matematika Inggris. Berdasarkan idenya yang kita kenal sebagai stored program, Alan Turing melakukan percobaan yang disebut dengan Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Lalu di ujung yang satu ada terminal dengan software AI, dan di ujung yang lainnya ada sebuah terminal dengan seorang operator. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang sebuah software AI. Mereka berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator. Dan sang operator itu mengira bahwa dia sedang berkomunikasi dengan operator lain yang berada pada terminal lain. Nah, dari sini Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas, seperti layaknya manusia. Nah, ini sebetulnya kejadiannya sekitar tahun 50-an. Nah, sebelumnya itu ketika tahun 1945-an, Alan Turing sempat berpikir bahwa dia memprediksi bahwa suatu saat komputer bisa bermain catur. Jadi dia sudah berpikir bahwa bakal ada komputer yang bisa berpikir untuk bermain. Ini contohnya adalah yang diambil adalah bermain catur dengan sangat baik. Nah, dengan berkembangnya AI, prediksinya tersebut ternyata terwujud setelah 50 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1997. Yaitu ada sebuah komputer catur yang diberi nama Deep Blue. Nah, ini mampu mengalahkan Garry Kasparov, yaitu seorang juara dunia catur pada saat itu. Nah, Deep Blue ini dibangun oleh The International Business Machine Corporation atau IBM. Nah, kita masuk kepada keilmuan AI. Keilmuan AI ini dikembangkan untuk memahami esensi dari kecerdasan dan membuat mesin-mesin cerdas yang mirip dengan kecerdasan manusia. Oleh karena itu, penelitian-penelitian besar dilakukan seperti machine dan deep learning. Jadi maksudnya di sini ada machine learning dan deep learning, terus data mining, knowledge discovery, knowledge reasoning, speech recognition, natural language processing, language recognition, image recognition, robotic, gaming, dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya proyek-proyek yang berada di wilayah keilmuan AI.
Nah, pengembangan AI sendiri itu tidak lepas dari yang namanya soft computing. Nah, di sini tentunya akan ada istilah hard computing juga apabila soft computing mulai dikenal. Apa sih bedanya antara soft computing dan hard computing? Jadi kalau hard computing ini adalah metode komputerisasi secara konvensional atau boleh dibilang tradisional. Hard computing ini membuat model dan pencarian masalah menggunakan metode analisis dan numerik. Jadi di sini kalau hard computing ini sudah jelas permasalahannya dan sistem pemecahannya sudah jelas, jadi terpetakan. Nah, ini biasanya digunakan untuk seperti software-software perhitungan matematika atau aplikasi-aplikasi sederhana yang bisa membantu pekerjaan. Nah, ini disebut sebagai hard computing. Lalu ada sekitar tahun 92 oleh Profesor Lotfi Azadeh itu memperkenalkan sebuah soft computing, yaitu adalah segolongan metode yang mampu mengolah data baik walaupun ada di dalamnya terdapat ketidakpastian, ketidakakuratan maupun kebenaran parsial. Jadi soft computing ini bisa menangani sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang tidak akurat atau yang kebenarannya masih dipertanyakan. Nah, di sini metodenya berbeda dengan hard computing. Nah, contoh untuk soft computing ini aplikasi untuk mengenal tulisan tangan, sistem otomotif, dan manufacturing pabrik. Nah, di sini sudah mulai masuk ke AI. Nah, tujuan soft computing itu adalah menurut pencetusnya yaitu Profesor Lotfi Azadeh, yaitu sebagai berikut. Berbeda dengan pendekatan konvensional dari hard computing, soft computing dapat bekerja dengan baik walaupun terdapat ketidakpastian, ketidakakuratan maupun kebenaran parsial pada data yang diolah. Hal ini yang melatar belakangi fenomena di mana kebanyakan metode soft computing mengambil human mind model. Nah, tujuan soft computing ini adalah terbentuknya High Machine Intelligence Quotient (HMIQ), suatu sistem yang mampu mengolah informasi seperti cara berpikir manusia, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah non-linear dan tidak ada model matematisnya, sehingga dapat diimplementasikan dengan biaya yang lebih murah. Nah, soft computing ini merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas, yaitu untuk mengembangkan sebuah artificial intelligence. Nah, metodologi-metodologi yang ada dalam soft computing adalah yang mungkin sudah kita kenal juga, yaitu fuzzy logic, jaringan saraf tiruan atau neural network, dan probabilistic reasoning. Nah, ini dasar dari awal mulanya AI berkembang dari sini, dari soft computing. Nah, kemudian penerapan teknologi AI itu diterapkan di segala bidang, ya. Jadi macam-macam penerapannya. Ada yang namanya sistem pakar, yaitu komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Yang kedua misalnya pengolahan bahasa alami atau kita kenal juga natural language processing. Nah, di sini user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa negara lain. Lalu pengenalan ucapan atau speech recognition. Nah, di sini manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Lalu ada juga penerapannya di robotika dan sistem sensor. Ini biasanya digunakan untuk mesin-mesin di pabrik. Lalu yang kelima ada computer vision, yaitu menginterpretasikan gambar atau objek-objek yang tampak melalui komputer, jadi dipresentasikan oleh komputer. Nah, ini biasanya dasar juga untuk robotika dan sensor, ya. Lalu yang keenam ada intelligent computer aided instruction, yaitu komputer yang dapat digunakan sebagai tutor untuk melatih mengajar. Dan yang ketujuh adalah yang biasanya yang mungkin saat ini kita kenal ya pesat ya perkembangannya, itu adalah game playing. Jadi sebetulnya dunia game itu sudah menggunakan
AI ya untuk bisa berkembang. Lalu di sini kita lihat ada 5 alasan kenapa AI itu penting untuk kita. Yang pertama, AI akan menciptakan lapangan pekerja baru. Lalu kedua, AI akan meningkatkan perawatan kesehatan. Ketiga, AI akan membuat revolusi di bidang pertanian. Yang keempat, AI akan menghilangkan tugas-tugas yang membosankan dan secara rutin dilakukan. Lalu yang kelima adalah AI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan berkendara dan mengurangi kemacetan di lalu lintas. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah AI akan menciptakan lapangan pekerja baru. Nah, ini kan sebetulnya memang bukan hal yang mengejutkan lagi apabila AI itu bisa menggantikan pekerjaan yang ada. Nah, biasanya ini pekerjaan yang digantikan adalah pekerjaan rutin yang berulang. Artinya pekerjaan jenis ini yang diotomatisasi oleh keberadaan AI, seperti yang dilakukan oleh banyak pabrik saat ini. Nah, situasi ini sebetulnya bagi para pekerja di bidang itu nampak sangat merupakan ancaman gitu, karena apalagi sekarang ketika ilmuwan sudah mulai melakukan penelitian secara ekstensif untuk pengembangan AI, di mana AI bisa berkembang dengan sangat pesat dan bisa mudah diakses oleh orang lain. Tetapi kabar baiknya adalah tentang AI itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi kita bisa melihat di mana sih pekerjaan barunya itu adalah begini, ketika AI itu ada, itu akan menjadi sebuah mesin pekerja yang baik dan bisa menghilangkan pekerjaan-pekerjaan berketerampilan rendah atau low skill jobs. Nah, di sini pekerjaan-pekerjaan rutin yang monoton itu bisa digantikan oleh robot. Tapi secara efektif kebutuhan akan pekerja yang memiliki keterampilan tinggi akan semakin meningkat. Nah, karena ini juga akan terjadi di semua sektor, jadi tidak hanya di beberapa sektor saja. Dengan meningkatnya pekerja berketerampilan tinggi, maka perusahaan-perusahaan juga akan meningkatkan perdagangan sampai ke level internasional. Nah, otomatis akan meningkatkan beban kerja dan membutuhkan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi lebih banyak lagi. Nah, dari sini sebetulnya bisa kita ambil pelajaran juga dari revolusi industri yang sebelumnya yang pernah terjadi ketika dari mulai revolusi industri pertama, ketika mesin itu ditemukan, di situ juga terjadi transisi antara pekerja-pekerja yang biasa bekerja digantikan oleh mesin, tapi sejarah membuktikan ketika ada teknologi baru bukan malah menghilangkan pekerjaan, malah ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang baru dan lebih variatif, karena manusia akan terus berkembang dan menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi pasti apabila ada sesuatu yang baru, pasti manusia pun berkembang memiliki suatu hal yang baru juga. Memang beberapa pekerjaan bisa hilang dengan adanya AI, tapi percayalah dan optimis bahwa akan ada pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, yang kedua adalah AI akan meningkatkan perawatan kesehatan. Nah, AI dapat digunakan secara luas dalam dunia kesehatan, seperti predictive diagnosis yang membantu seorang dokter. Jadi dokter bisa lebih banyak inputan dari sebuah AI, tapi tidak bisa mengganti dokter itu sendiri karena dokter memiliki pengalaman dan intuisi. Jadi di sini AI sifatnya membantu menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh seorang dokter agar diagnosisnya lebih akurat. Lalu bisa juga AI dimanfaatkan dalam tindakan operasi yang presisi yang membantu dokter bedah. Jadi biasanya untuk pembedahan yang sulit ya, yang membutuhkan ketelitian biasanya lebih akurat apabila dilakukan oleh mesin yang dikontrol oleh dokter. Nah, ini juga bisa membantu proses operasi. Lalu juga bisa diterapkan dalam monitoring kondisi pasien
untuk membantu pekerjaan perawat di rumah sakit. Jadi misalnya ada pasien yang dirawat di rumah sakit, dengan adanya AI, mesin-mesin ini bisa melakukan monitoring secara 24 jam yang data-data tersebut dapat terus dipantau oleh oleh suster atau perawat yang ada di sana. Kemudian ada juga perawat virtual yang berfungsi sebagai asisten pribadi pasien dalam menjaga kesehatan. Jadi sebetulnya ini sudah mulai ada ya di aplikasi Android kita atau di iOS itu sudah mulai ada aplikasi-aplikasi yang sifatnya berfungsi untuk kita sebagai penggunanya supaya bisa menjaga kesehatan gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bisa juga membantu proses desain perawatan seperti apa yang cocok untuk pasien. Ada juga untuk proses pembuatan obat. Jelas di sini di pabriknya juga sudah dibantu dengan menggunakan AI, otomatis proses produksinya akan lebih cepat. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang dapat dihadirkan oleh keberadaan AI, yaitu AI memang sepenuhnya dibentuk kembali, akan membentuk kembali perawatan medis yang ada akan menjadi lebih baik gitu. Ya, yang ketiga adalah AI akan membuat revolusi di bidang pertanian. AI juga digunakan dalam industri pertanian secara luas. Misalnya, robot dapat digunakan untuk menanam benih, memupuk tanaman, dan mengelola pestisida. Lalu petani dapat menggunakan drone untuk memantau budidaya tanaman dan juga membuka data untuk dianalisis. Nah, data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh AI adalah variabel-variabel seperti kesehatan tanaman, kondisi tanah, peningkatan produktivitasnya, dan juga dapat digunakan dalam proses panen, terutama untuk tanaman yang sulit dikumpulkan. Nah, ini sebetulnya sudah mulai jalan ya, karena terbukti robot-robot ini juga sudah ada sebetulnya dan sudah digunakan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah AI akan menghilangkan tugas-tugas yang membosankan yang secara rutin dilakukan. Nah, ini sebetulnya ada hubungannya dengan poin pertama ketika ada pekerjaan baru. Nah, AI akan mengubah tempat kerja. Ini digunakan untuk melakukan banyak tugas yang membosankan dan panjang. Jadi, AI ini akan menggantikan hal tersebut. Artinya, karyawan-karyawan akan diberikan pekerjaan yang tidak membosankan dan membawa perubahan yang signifikan dan positif pada tempat kerja. Misalnya, AI digunakan dalam industri otomotif untuk melakukan tugas berulang seperti melakukan operasi rutin di jalur perakitan, sehingga proses produksi itu akan bisa lebih baik dan bisa mengulangi kecelakaan kerja. Kenapa bisa mengulangi kecelakaan kerja? Karena yang namanya robot itu kan tidak bisa capek ya, kecuali mungkin ada kerusakan. Nah, di sini otomatis dari sisi presisi produksi pun akan lebih baik. Dan karena tidak ada kelelahan, maka tidak ada yang namanya human error ketika melakukan pekerjaan tersebut karena sudah digantikan oleh robot. Nah, sebagai gantinya manusianya itu bertindak sebagai pemantau atau sebagai operator untuk menjalankan mesin-mesin tersebut. Yang kelima adalah AI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan berkendara dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Seperti kita ketahui bahwa 95% dari kecelakaan ini disebabkan oleh kesalahan manusia, yang artinya kecelakaan tersebut sebetulnya bisa kita cegah. Nah, jumlah kasus kecelakaan akan berkurang karena AI dengan diperkenalkannya mobil tanpa pengemudi, maka di sini resiko pengendara itu lelah itu akan minim gitu ya. Lalu penelitian yang sedang berlangsung di dunia industri otomotif itu sedang mencari cara AI yang digunakan untuk meningkatkan kondisi lalu lintas. Ya, seperti smart system yang saat ini diterapkan di berbagai kota besar yang digunakan untuk menganalisis lampu lalu lintas ya.
Jadi di sini diatur kalau lampu lalu lintasnya apabila padat, ya mungkin diatur oleh AI-nya. Dan hal ini juga dapat mencegah kemacetan dan menyebabkan pergerakan kendaraan, sepeda, dan pejalan kaki jadi lebih aman. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang penerapan AI pada website. Ya. Nah, kan materi kita sebelumnya adalah internet ya. Memang ada hubungannya antara website dan AI. Di sini, ketika sudah ada AI, itu kita akan mengenal yang namanya otomatisasi website. Ya, hal ini akan membuat kita berpikir bahwa otomatisasi ini dari segala arah. Jadi misalnya otomatisasi dalam proses pembuatan website. Nah, kan seperti kita ketahui bahwa dalam bisnis website itu proses pembuatannya seperti web statis, CMS, WordPress, dan berbagai bentuk lain dari website itu menggunakan berbagai bahasa ya seperti HTML, JavaScript, CSS, PHP, dan sebagainya. Nah, ini tidak semua orang bisa mempelajari segalanya. Oleh karena itu, dengan penerapan AI di bidang ini, maka dapat mengubah fase pembuatan website yang ada saat ini. Dan ada banyak alasan untuk menggunakan AI dalam pengembangan sebuah website. Oke, alasannya yang pertama adalah dengan menggunakan website, kita dapat memahami lebih baik tentang apa yang dibutuhkan oleh pengunjung website kita. Jadi AI dengan machine learning akan memberikan ulasan yang lebih baik tentang apa yang akan ditampilkan dan dicari orang pada website kita. AI juga akan menyimpan catatan tentang apa yang tidak kita inginkan, sehingga masalah-masalah bisa dapat dikurangi. Nah, ini akan menciptakan kesadaran klien terhadap oleh pemiliknya. Jadi pemilik ini akan benar-benar memperhatikan kebutuhan si kliennya. Dan mereka juga akan otomatis akan meningkatkan produk-produk mereka berdasarkan inputan-inputan dari si pelanggan-pelanggannya. Nah, apabila kita menggunakan, misalnya kita yang memiliki sebuah website e-commerce, lalu kita tahu persis apa yang diinginkan oleh pelanggan kita atau user kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi dengan penggunaan AI yang konstruktif, itu akan memberikan keuntungan yang lebih baik dan lebih rapih karena berdasarkan data. Lalu selanjutnya penerapan AI pada sebuah website adalah membuat pencarian lebih cepat. Jadi pencarian melalui suara adalah hal yang sangat besar saat ini ya. Pertemuan seperti Siri, Google Assistant, Cortana, atau software pencarian suara lainnya sangat mempengaruhi pencarian di internet dan kecepatannya. Lalu baru-baru ini juga opsi pencarian suara digunakan di banyak website e-commerce yang juga dikenal sebagai asisten belanja virtual. Karena mereka juga populer di orang-orang di segala usia. Ya, selalu dapat memberikan instruksi dengan perintah suara. Nah, sehingga diperkirakan bahwa tahun 2021 semua website e-commerce yang besar itu akan menerapkan penyelusuran suara untuk memikat si pelanggannya. Lalu selanjutnya adalah di website akan lebih menarik ketika interaksinya lebih baik. Karena dengan adanya AI itu menghadirkan fitur terbaru di chatroom. Tingkat interaksi pelanggan telah meningkat dengan presentasi yang signifikan. Dengan teknologi AI yang berkembang, chatroom menjadi lebih natural dan penerapan AI ini telah meningkatkan literasi pelanggan di setiap bisnis. Jadi di chatroom ini kita bisa tidak hanya mengirim pesan, tapi bisa mengirim gambar, bahkan bisa langsung video call atau telepon sekaligus. Ini juga sebetulnya basisnya dari website. Kemudian penerapan AI pada website adalah marketing yang efektif. Nah, Anda akan lebih mengetahui seberapa
beberapa hal yang membantu dalam marketing, seperti apa yang disukai oleh pelanggan kita, terus apa yang tidak mereka suka, terus jenis perangkat apa yang mereka gunakan untuk mengakses website, lalu jenis saluran apa yang mereka gunakan, kapan waktu yang ideal untuk menjual produk ke pelanggan. Nah, biasanya pemasaran yang berlebihan itu bisa menyebabkan pelanggan kesal. Oleh karena itu, dengan AI itu bisa dicari tahu keinginan pelanggan itu seperti apa. Otomatis marketingnya pun akan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya adalah yang tadi kita singgung di awal, adalah proses pembuatan website. Nah, di sini sebetulnya sudah ada sebuah website yang lumayan cukup terkenal juga, yang namanya Wix ya, Wix Artificial Intelligence. Di sini sudah memiliki sekitar 119 juta pengguna, yaitu salah satu pembuat website. Nah, di sini Wix ini adalah salah satu website yang teratas yang menggunakan AI. Ya, dan di Wix ini ada sebuah software yang sifatnya seperti pick and drop, yang sederhana, di mana Anda bisa memilih warna, font, dan elemen-elemen kecil, sehingga software ini akan membuat sebuah website untuk kita. Nah, software ini memiliki lebih dari 500 template, dan semuanya pendekatannya berdasarkan pendekatan modern saat ini. Di sini jelas AI sangat membantu dalam proses komunikasi dengan penggunanya dengan hasil yang lebih baik. Dan sebetulnya ini hanya salah satu contoh saja, karena sebetulnya sudah mulai banyak ya website-website yang serupa selain seperti Wix ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang penerapan teknologi AI. Seperti yang sebelumnya pernah kita bahas, bahwa sejarah itu menunjukkan bagaimanapun teknologi sangat memajukan manusia. Dari mulai adanya mesin cetak hingga internet, selalu ada orang-orang yang menentang dan takut akan teknologi baru. Pada dasarnya, produk teknologi itu selalu netral. Tetapi di tangan para pemimpin yang bertanggung jawab dan bermoral, teknologi ini akan menjanjikan peningkatan kapasitas manusia dengan cara yang dapat membuka potensi manusia yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. AI seperti halnya teknologi apapun bersifat netral. Jadi, moralitas baik dalam menggunakan teknologi lah yang perlu dijaga, sehingga teknologi dapat bermanfaat dan bukan untuk merusak. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Artificial Intelligence atau AI adalah masa depan. Jadi, AI memiliki ruang lingkup untuk merubah teknologi demi kemajuan dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya. AI dapat membantu bisnis untuk meningkatkan proses bisnis dan perekonomian, dan AI bisa membantu sistem pemerintahan untuk peningkatan administrasi. Juga AI bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik dan mudah. AI juga sangat berguna untuk kepentingan industri, karena banyak juga penelitian yang dilakukan sekarang untuk mengarah ke sana. Kemajuan dalam bidang teknologi ini sangat berguna dengan baik apabila AI ini sangat dipahami. Apabila sudah dipahami dan bisa dimanfaatkan, baru bisa terlihat manfaatnya lebih baik. Nah, bagian yang penting adalah ketika AI diterapkan, seperti adanya robot, drone, dan kendaraan otomatis, ini dapat menciptakan pekerjaan-pekerjaan jenis baru yang mungkin belum ada sebelumnya. Inilah hal pentingnya, sehingga peradaban manusia itu akan lebih meningkat. Baik, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.